Hello everyone! Hi friends! So a lot of you have requested me for a guest, and so today I brought the special guests with me. And please welcome Mr. Agus. Hello everyone. Okay, so today we're going to ask him a lot of questions about this school. Yes. So Agus, thank you for coming here. How are you? My pleasure. I am very good. Okay, have you eaten? Have you eaten? Yes. Okay. Cheryl. Yeah. By the way, when we are talking right now, I want to congratulate you. Last time, waktu Desember kemarin, Oh yeah, ada public speaking competition ya. that is your first time. Yes, that is my first time. For the first time, and then the result is the first winner. Oh, Wow. thank you, sir. I'm very grateful. Aku sangat berterima kasih dan bersyukur ya atas semua kesempatan itu. Tapi sebagai juri ya, one of the jury is me, right? Yang Mister lihat itu posisinya kemarin ketika tampil itu yang paling menguasai panggung itu Cheryl. Oke. Kau datang langsung kuasai panggung, kau ngajak ngomong dengan audience, you Thank you, sir. where is your spirit atau apa Yeah. gitu seperti itu, gitu kan ya. Terus habis itu you're cheerful, you deliver your message smoothly. Padahal ada kendala ya waktu itu ya. Iya. Nggak ada pointer ya. Iya, pointernya Harusnya ada agak pointer telat ya? ya waktu itu. Nggak ada pointer jadinya Iya, kan. nggak ada pointer. Jadi akhirnya engkau harus Miss Lia yang harus bantu itu kan Iya, ya. kita harus kayak Tapi- next gitu. Tapi Oke sih, you bisa sih. conquer it gitu seperti Iya, itu. thank you, sir. Itu aku Dan memang. juara 1. Iya. Mau kompetisi lagi? Mau dong, sir. Mau Nanti ya ya? untuk yang next ya. Ikut kita Iya. ikut. Terus Terus ikut ya lomba ya. aku benar-benar waktu itu memang I really prepared for it. Terus memang ya I try to be myself lah ya. Terus kan memang temanya Christmas, harus semangat. Oh iya dong gitu, hebat. Ini bentar lagi Valentine juga harus semangat. Dan terlihat dari sisi Cheryl sebagai pemimpin sekarang, woi, President of the Student Council. Iya. Yes. Oke. Itu juga quite the experience sih. Bener-bener very different dan being kayak pas masih members ataupun pas nggak di organization itu very different. So especially kalau udah harus nge-lead, I have to lead and I have to show them what to do, I have to tell them what to do. Itu Wes. udah beda banget. Kayak Hebat bener-bener tuh. harus Wah. sibuk juga sih. Tapi excited. Excited, bener-bener kayak because you learn a new thing every single day. Bener-bener you have to learn how to organize. You have to Yes. really learn how to organize your friends, yourself, your time, what to do. Itu semua bener-bener harus diurusin dan harus diliatin satu-satu. Learning how to connect with friends juga ya. Itu namanya experience loh. When you experience since the very early age until you are growing up, lalu ketika siap masuk dunia kerja, you will be very ready. Ya. Yes. Terus kan Sir kan juga udah di sekolah ini udah ngajar dan udah sebagai ketua sekolah juga udah lama ya. Udah berapa tahun nih Sir? Since the beginning of the elementary, awalnya pertama adalah Susan, tapi in a couple months lalu I replace her gitu seperti itu. Jadi di tahun 2009 waktu itu sudah. So Sir, can you share to us more about this Menara Philadelphia ya, Menara Philadelphia Foundation? Emang Please sudah share tahu? to us. Aku belum tahu sebenarnya. Cuman kayak ada dengar gitu, tapi aku masih belum tahu vision, missionnya gitu-gitu. Tahunya kan First Step, Iya. SD Pilar Bangsa, SMP Pilar Bangsa. Iya. Yayasannya, foundationnya you don't know. I don't know. Ya sebenarnya di atas itu semua ada namanya Yayasan Menara Philadelphia. Jadi Menara Philadelphia Foundations lalu dibentuklah di tahun 2004 dari awal ya. 2004 itu TK yang namanya First Step. Jadi Cheryl dari First Step juga kan ya? Iya, aku dari First Step. Lalu 5 tahun kemudian di 2009 baru mulai bangun SD. Di TK itu waktu itu baru tantangannya sangat besar ya. Baru 4 orang, lalu mulai dikenalkan ke lingkungan, ke parents, lalu
di dalam 5 tahun itu untuk membangunnya itu cukup. For me, I think kindergarten itu sangat waktu yang sangat cukup lama untuk parents recognize pilar sekolah first step, lalu baru Yayasan Foundation-nya memberanikan diri untuk membangun SD. Lalu di SD itu baru Mr. Join gitu, seperti itu. Jadi tahun 2009 kita mulai dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1-nya 16 orang. Mr. inget banget tuh, masih di TK waktu itu. Gedung sini belum bangun. Oktober baru terbangun di sini. Lalu kelas 2-nya 2 anak, kelas 3-nya 3 anak. Gitu. Oke. Jadi kalau kelas 1 dia belajar sendiri satu kelas, tapi kelas 2 dan kelas 3 itu join. Jadi misalnya Mister ngajar CB, sini kelas 2, sini kelas 3. Oh, langsung sekaligus nih ya, Sir. Jadi kelas 2, kelas 3. Math, open book, math. Sini kelas 2, sini kelas 3 gitu, seperti itu. Dan sampai tahun ketika anak kelas 3 itu lulus di kelas 6 itu mereka akhirnya jadi 7 anak. Jadi salah satunya anak Mr. Agus. Jadi mereka mau bagaimanapun pasti 10 besar. Oh iya betul, ya benar juga. Peringkat 7 juga 10 besar kan? Iya. Padahal kalau orang nggak nanya dari berapa anak gitu, 7 dari 7 gitu ya. Udah gitu. 7 peringkat 7, lumayan dah. Dari berapa anak? 7 anak. Aduh. Gitu, itu berarti itu. kayak bener-bener berkembang banget Iya. ya, dari dulu masih dikit muridnya. Sekarang kan full mulu ya. Iya, betul. 2009 lalu 2013 anak kelas yang 7 anak itu lulus. Lalu kita bangun SMP. Jadi kita siapkan segala sesuatunya, lalu mereka tetap ada di sini. Ketika masuk SMP kelas 7, mereka ada 10 anak awalnya membangun SMP itu. Jadi mereka lulus bersama, dan sekarang ini salah satunya kan karena anak Mister, jadi mereka sudah lulus S1 rata-rata. Dan lulus S1-nya itu sangat membanggakan ya, 10 anak itu ya. Ada yang di Amerika, ada yang di sempat di Korea, ada yang kemana-mana gitu seperti itu, ada yang ke Malaysia. Dan itu luar biasa buat sekolah Pilar Bangsa, buat Mister secara pribadi. Sebagai guru itu an educators, kita merasa kebanggaannya adalah ketika melihat anak-anaknya tumbuh dewasa, sudah What they have berhasil, achieved gitu ya. iya, mereka menjadi pemimpin yang baik, visi sekolah tercapai, itu sesuatu padahal mereka itu berarti generasi pertama ya. Iya, dia Itu aja udah very impressive. I agree. So tadi yang Dasar bilang ada 3 unit ya. Ada di 3 unit, betul. Foundation ini. TK, SD, SMP. Lalu kalau visi dari yayasannya itu biasanya di sini ada kelihatan. Building, Ini aku juga ada nih. Iya, building pathways to excellence. Jadi kita maunya dari anak-anak dari kecil, mereka membangun langkah-langkah mereka dari TK dengan love and discipline. Lalu di Pilar Bangsa di SD kita bangun dengan academics, betul, secara nilai, tapi di sisi lain secara karakter. Rasakan nggak? Ya, aku rasakan sekali sih. Jadi ada, kita sebut R&D, dinilai secara harian, reward and discipline. Artinya ada sesuatu yang salah, ketika anak ada sesuatu yang salah, kita membuat mereka ke arah yang benar lagi, mengarahkan lagi. Kenapa? Karena karakter itu dibangun itu nggak bisa instantly. We cannot build the character instantly gitu. Jadi 6 tahun dengan karakter. Lalu di SMP, ketika kita bangun SMP, yang kita pikirkan adalah selain menjadi karakter, mereka harus menjadi seorang leader. Makanya ketika ngomong sama Cheryl itu, I'm so proud of you, gitu, seperti itu. Bukan bangga dalam arti apa, ketika tadi Cheryl cerita banyak hal, itu satu kebanggaan karena you can kamu dapat menyerap apa visi sekolah, menjadi seorang pemimpin seperti itu. Thank you, sir. Jadi menjadi pemimpin itu memang penting ya. Itu sangat penting. Makanya kita juga di sekolah kan juga ada pelajaran leadership kan. Itu dari awal tuh ketika SMP. Visi itu dibangun, kita juga bikin buku.
Salah satu buku itu yaitu buku leadership sama public speaking yang kalian Iya. belajar sampai sekarang itu. Gitu, kita belajar tentang. Jadi kalau kamu lihat tokoh-tokohnya di kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu berbeda-beda dan Yes. kita pun memilihnya. Kelas 7 diawali dengan tokoh-tokoh banyakan mostly itu from the Bible. Gitu ya. Lalu yang di kelas 8 kita sudah masuk ke ada yang gagal. Misalnya misalnya David gitu, seperti itu di situ. Gagalnya apa? Dari sisi perempuan. Gitu seperti itu kan ya. Iya. Ada juga ya. Nah, itu kita maunya itu kita melihat bahwa sebagai pemimpin tuh ada tantangan-tantangan loh. Yes. Gitu. Baik perempuan maupun Laki-laki. laki-laki seperti itu. Lalu There's kelas 9 challenges ahead gitu ya. bahkan ada tokoh-tokoh yang bukan dari tokoh Kristen, contohnya adalah Saladin. Saladin pernah ada sudah Saladin, belajar belum? Saladin sudah belajar. Saladin itu salah satu tokoh Muslim yang menaklukkan Yerusalem waktu zaman dulu ya, gitu, menaklukkan di waktu itu perang salib itu, gitu seperti itu. Iya, itu juga lumayan inspirational ya. Terus kan as we know, of course kan memang leadership tuh penting sekali dalam kehidupan. Betul. Like we have to understand on how to lead ourselves. Yes, at least you have to lead yourself. Gitu, That is seperti itu. the least that we can do, and Yes. of course You have to we're lead your capable. family, Yeah, you have to we're- lead your community. Yes, gitu exactly. seperti itu. Because we're capable of doing that. So we have to learn, dan kita memang harus belajar step by step. Sebenarnya kita sudah bisa, tapi kita kan tetap harus diarahkan. Betul. Ya. Untuk contoh sekarang aku lead organization, terus tidak gede juga pasti kan leading your seandainya pas kerja atau enggak sebagai berteman juga Iya. ya. Jadi yang kita arahkan itu kenapa kita sebut lanjutnya akhirnya excellence itu karena karakter leadership itu sangat penting Yes. buat kalian ketika masuk dunia pekerjaan misalnya contohnya. Kenapa? Karena karakter itu bukan hanya pentingnya karakter itu adalah ada yang ngomong gini, ability can take you to the top of your career, gitu ya. Ability, kemampuan itu membawa kamu ke puncak karir. Tapi to keep you there, you need what is called characters, gitu, Yeah. seperti itu. Jadi untuk mempertahankan kita di posisi puncak itu, kita butuh karakter. Kita perlu honesty, kita perlu yang namanya disiplin, kita perlu obedience, kita Yeah. perlu berbagai karakter yang kita butuhkan sehingga kita equip ourselves well. Jadi kita bisa stay long lasting in the top of the in the career, top. gitu, seperti Yes, itu. I agree. So karena karakter juga penting gitu-gitu ya. So why should parents choose Pilar Bangsa School? Parents choose Pilar Bangsa School. Sebenarnya kalau dari Mister ya, Mister merasa bahwa ini kalau lihat dari kemarin alumni ngomong lah apa dan lain-lain. Kalau Cheryl juga merasakan ya berapa puluh tahun di sini, berapa Oh, belas berapa tahun. puluh tahun? Belasan tahun. Udah 10 tahun 10 tahunan ya 10 gitu tahun, seperti 10 itu. years. Nah, parents itu memilih sekolah ini, betul sekolah ini memang sekolah yang nggak terlalu besar ya kalau kita Yes. lihat ya. Tapi ketika lihat yang kita ingin bangun adalah ini second home-nya anak-anak gitu, seperti itu. Jadi kayak kemarin ada alumni ngomong bahwa ketika testimoni bukan hanya you don't find school only but family, gitu seperti Yeah, itu. Jadi I agree. itu yang ingin kita bangun gitu. Kita kecil tapi kita ingin membangun family. Kita ingin membangun second home gitu, Yeah. seperti itu. Lalu yang dari staff, dari guru, dari orang tua yang selalu Mister sampaikan adalah kita itu partner, Yeah. not sparring partner, gitu seperti Yeah. itu. Jadi parents and us teachers, we are not sparring partner but we are partners. Bersama-sama membangun anak-anak gitu, seperti itu. Harus bersama-sama. Kalau dari orang tua nggak agree lalu kontra dengan kita, itu akan membuat confuse anak-anak gitu. Iya. Jadi we are partners, kita harus sama-sama membangun anak-anak itu. Nah, itu juga tersampaikan ke orang tua. Kenapa? Karena kita selalu welcome orang tua untuk datang. Iya. Dan dari orang tua itu, dari mulut ke mulut itulah, ya melalui kesempatan ini Mr. Agus justru ingin berterima kasih kepada orang tua gitu ya. Luar biasa supportnya, lalu
selalu ada positive words about Yes. pilar bangsa. Itu sesuatu yang luar biasa gitu. Yeah. Kepercayaan yang terbangun selama 15 tahun ini, terutama di SD ya. Kalau di STK malah sudah, ini ulang tahun nih, tanggal 14 Februari ini ulang tahun ke-20. Wih, 20 years anniversary berarti ya. Yes, this Natalis ke-20 luar biasa gitu ya. Yeah. Dan ke orang tua inilah peranan besarnya. Lalu surrounding kita itu luar biasa. Pembangunan orang tua muda itu juga luar biasa. Dan mereka melihat pilar bangsa sesuatu yang positif itu sih. Yeah, I also feel that kayak misalnya di sekolah, I don't feel, aku tuh memang tahu ke sekolah mungkin buat belajar. We're going to school to study, but I feel memang ini juga kayak second home bener-bener. Iya. And I think of that as a fact. Why? Because I feel so welcome at school. Bener-bener nggak ada tuh ngerasa. Takut nggak sama guru-guru? Nah, itu enggak. Itu Iya, enggak. itu kan- When I was in primary, itu kan mau naik SMP kan. Aku ngerasa, wih, guru-guru primary kan nice, masih. Aku ngerasa mungkin pas SMP udah enggak kali ya. Udah lebih serius atau gimana. Tapi ternyata aku ada bener dan salahnya. Memang ya of course lebih serius kan udah memang udah SMP ya. Iya, betul. Tetapi it turns out kehangatan, the warmth around us, terus kayak berasa di pay attention to, berasa memang dipedulikannya itu. Iya, jadi merasa kayak apa sih? Nggak berkurang sama sekali. Jadi kayak merasa seperti kalau yang maunya kita tuh merasa bahwa guru itu bukan ada satu, dengan student itu bukan ada satu limitation. Jadi mereka harus membaur bersama-sama. Oke, ada waktunya anak-anak tuh menghargai gurunya, tapi ada waktunya juga mereka they can talk. The student can talk to the teachers gitu, seperti itu. Itu yang ingin kita bangun. Satu hubungan yang sangat baik gitu ya, intinya yang close, yang bisa curhat gitu ya, Iya, seperti benar. itu. Dan istilahnya kalian tuh waktunya tuh jauh lebih banyak loh di sekolah dibandingkan ketemu dengan orang tua kan gitu ya. Iya benar. Betul nggak Cheryl, ketemu orang tua paling 1 jam 2 jam gitu ya. Kalau waktu kerja gitu ya, waktu Iya, itu. Nanti Sedangkan di sini dari jam 7 sampai jam 2 iya, kamu ada di sini kadang-kadang jam gitu, seperti 3 itu. gitu ya. Sekarang jam 4 malah. Ini sampai jam 4. Luar biasa. Terus ya, I really feel that sih. Aku sama teman-teman aku juga we're really really close. Karena for the first time aku pas ngeliat SMP, aku ngerasa kayak SMP-nya kan it's not a big huge school gitu. Aku ngerasa mungkin nanti aku kok seandainya di sana kayak berasa sendiri atau enggak kok kecil atau gimana. It turns out I'm really wrong in that case. Karena when I was there, I really really feel kayak everyone is my family. The teachers tuh someone that I can really trust. My friends is just like my sibling. Benar-benar bisa, we're friends with each other. We're really close. We share with each other, dan benar-benar ya, the sisterhood sama brotherhoodnya is really really strong sih. Ya, itu yang kita ingin bangun Itu sebenarnya. salah satu misi juga ya berarti ya. Betul. Iya iya. Gitu, seperti itu. Okay, so what are the advantage of Pilar Bangsa School compared to other school? Kalau itu kan kalau dibandingkan sekolah lain, mungkin advantage yang terlihat sekarang ini karena kita sekolah di sini tuh masih untuk SD terutama ya, kalau TK banyak sekali. Untuk SD di daerah sini masih nggak terlalu banyak. Itu advantage-nya. Lalu yang kedua, SMP-nya lebih sedikit lagi. Terus habis itu lingkungan di sini kita ada di main road gitu, jadi Iya. sangat gampang terlihat gitu, seperti itu. Lalu yang di sini banyak pemukiman baru, Iya. banyak orang tua muda yang masih punya anak-anak gitu, seperti itu. Karena kita outskirt of Jakarta kan, ada Yes. di pinggiran Jakarta dan banyak pemukiman. Lalu advantage-nya adalah kita sudah settle out sebelum sekolah-sekolah yang lain datang gitu, seperti itu. Jadi orang tua sudah tahu ketika disebut mention Pilar Bangsa, oh udah tahu ada di sini gitu, Iya. seperti itu. Dan yang tahunya itu sisinya yang bagusnya itu adalah mostly ada positif. Mister nggak bisa ngomong bahwa semuanya positif, nggak. Ada pasti yang negatif. Kita guru pun ada yang salah. Iya. Kita sebagai humans pasti ada yang namanya mistakes gitu, Iya, seperti itu.
Kalau Mister biasanya kalau ada yang salah ya ngaku salah memang Iya. gitu. Karena kita humans gitu Iya. seperti itu. We did make mistake gitu seperti itu. Iya. Itu sih yang And I also really feel kan, kadang-kadang kalau seandainya ada orang kayak gini atau ada yang kurang, pilar bangsa always selalu berkembang gitu. Iya. They're always improving every year. Everything is always ada aja yang beda. Something is always different, and the difference Oh, is always iya. better gitu. Kamu kan pasti ngerasain ya, Iya. kalau terutama di SMP ya. Kalau di SD juga gitu. Jadi kita tuh selalu evaluate. Every years we evaluate. Tapi ketika kita evaluate, ada yang salah nggak dari tahun ini misalnya? Oh, kita lakukan perubahan. Kalau perlu perubahan yang segera. Kalau perlu perubahan yang memang ke arah yang lebih baik. Gitu. Jadi kita di SMP kita banyak bekerja sama dengan partner ya. Sekarang kamu merasakan yang namanya SIP, apalagi Study center. Study center. Kemarin camp dengan kita koordinasi dengan Mary Riana gitu, Iya. seperti itu ya. Jadi memang banyak hal yang kita ingin coba create, anak-anak kita nggak jadi anak-anak yang kuper gitu seperti itu ya. Tapi they can broaden their minds gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang kita inginkan gitu, seperti itu. Iya, iya. I really agree sih. Terus kayak memang bener-bener always improving, which is actually impressive to me. Karena kan kadang-kadang orang kayak, wih seandainya ini ada yang kurang nih, tahun depan udah nggak ada lagi kekurangannya. And that is really I really like that. Aku bener-bener kayak setuju banget akan hal-hal itu. Dan memang ya, walaupun kita mungkin kecil atau sekolahnya mungkin gak sampai gimana gitu kali ya, tapi ada aja fasilitas-fasilitas seperti SIP kan, itu special interest program kan, ada culinary, itu sangat banyak yang minati ya. Terus Terus ada, Sharon ikut apa? aku ikut musical drama. Musical drama. Itu juga Oke. lumayan bagus. Jadi situ kita bisa kayak ada nari-narinya, Expressing, ya expressing yourself. Terus kita juga ada craft ya. And ya. Itu nggak hanya di SMP loh. Di SMP sebutnya SIP, tapi di tempat lain di SD itu kita ekskur atau Iya. apa. Itu semua kita coba. Di TK juga sama gitu, seperti itu. Bahkan kalau di SIP kan itu namanya apa? Kalau yang cooking, Culinary art. culinary art. Kalau di sini kita ada little chef gitu, di TK di SD juga ada ya. little chef gitu, seperti itu. Jadi memang kita coba untuk lihat dari berbagai sisi, kita coba bangun gitu. Iya, seperti teman aku juga ada tuh yang ikut ekskul yang dari SMP, itu ekskul gitar, and that's actually kayak oke gitu, bagus banget. Mereka beneran bisa gitu, and they also perform last time di Taman Anggrek Iya, yang betul. Desember juga mereka ada perform ya. Iya. Gitu. So, sir, kan udah seru nih. Are there any plans to build Pilar Bangsa Senior High School SMA-nya nih? Ada nggak? Ada plans-nya atau gimana nih? Boleh skip nggak pertanyaannya? Aduh. Oke. Tarik nafas dulu. Jadi waktu 2013 bangun SMP, kita sebenarnya sudah berpikir untuk next step-nya pasti SMA gitu, seperti itu. Pasti orang tua nanya SMA gitu, seperti itu. We are trying hard gitu, seperti waktu itu. Kita struggle sampai 2015 akhir, 2016 itu ketika luluskan pertama itu, kita benar-benar struggling untuk mencoba. Karena secara visi waktu itu Mr. Agus kan yang salah satu yang menarik benang merah itu. Leadership-nya itu sebenarnya sampai ke tingkat SMA gitu, seperti itu. Tapi memang akhirnya kita putuskan belum lanjut ke SMA. Kita sudah sampai pikir apa SMA-nya kita masuknya ke kategori homeschooling apa segala, kita sudah muter-muter kemana-mana. Kita pikirkan berbagai konsep itu, tapi akhirnya keputusannya terakhirnya memang kita belum ada SMA. Tapi kita bukan release you kan, jadi nanti kalau nanti Cheryl sudah kelas 9 lalu keluar, oh bukan anak Pilar lagi gitu, seperti itu. Bukan seperti itu. Bentuk tanggung jawab yang kita lakukan sekarang adalah kita coba membangun kerjasama dengan SMA di sekitar, lalu yang visinya mendekati, yang secara kurikulum mendekati. Jadi itu yang kita lakukan, dan itu kita ajak kerjasama supaya itu jadi sister school. Jadi anak-anak yang masuk ke sana bukan masuk dari kategori umum, tapi
mendekati kategori anak dalam mereka gitu seperti itu. Dan semua yang diberikan ke sekolah sebagai feedback ke sekolah kita kembalikan ke anak-anak. Itu jadi istilahnya kita memang full sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada anak-anak. Jadi kalau ada return atau apa dari SMA, kita kembalikan kepada setiap anak-anak gitu. So karena ya aku realize there's a lot of parents that questions kayak, aduh kalau aku sebenarnya mau nih anak aku SMP-nya in Pilar Bangsa Junior High School, nanti SMA-nya gimana gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat ya gitu ya, betul kalau anak-anak dari TK, SD, SMP itu sudah mulai move biasanya. Tapi kalau TK, SD lalu mendekati SMP mungkin masih banyak yang stay dekat-dekat. Nah, yang salah satu yang kita pikirkan, kita lihat juga karena ketika SMP masuk SMA itu biasanya anak-anak kalau kayak kamu nih udah mulai mikir nih, kamu sudah bisa mikir dan memutuskan ke tempat yang lebih jauh gitu dari rumah. Distance-nya bisa ke arah yang lebih jauh. Nah, kalau Mr. Agus lihat anak-anak kita itu yang lulus SMP itu rata-rata memang pergi ke area-area Kosambi, Serpong, paling jauh mungkin Jakarta, Semanan dan gitu ya. Lipo gitu dan sekitarnya. Nah, itu yang kita ajak kerjasama gitu seperti itu. Jadi yang kayak tahun lalu kita juga kerjasama dengan yang di Serpong, sekolah yang di Serpong gitu seperti itu. Bahkan kemarin kita kerjasama yang sama yang di Modern Land gitu seperti itu. Tapi memang Modern Land terlalu jauh ya. Jadi area Kosambi, Semanan, Serpong, Alam Sutra dan Lipo yang Karawaci gitu ya, seperti itu yang mendekati. Jadi anak-anak kita sebarannya ke sana. So the parents don't have to worry anymore. Jadi orang tua juga nggak harus khawatir ya. We think about them gitu seperti itu. Ketika graduates kita coba untuk find the way out, the solutions gitu seperti itu. Supaya nggak usah khawatir juga. Aduh, nanti ini habis SMP mereka bisa nggak ya ke SMA lain gitu ya. Itu nggak usah khawatir. They will lagi. be accepted dimanapun gitu seperti itu. Anak-anak kita itu ke sekolah manapun mereka diterima kok gitu seperti itu. Jadi bahkan sekolah-sekolah yang dibilang susah masuk pun yang katanya sangat disiplin sekolahnya susah masuk. Tapi I found out that mereka masuk loh gitu seperti itu. Which gitu means that Pilar Bangsa really prepares them for basically setiap sekolah gitu. Okay, so nih kan udah bahas nih SMP, SD, SMA bahkan udah dibahas ya. So for the new academic year 2024 and 25, are there still any available seats left for students in each of the units? Untuk TK dan SD kita masih ada available seats, Cheryl. Tapi untuk unit kamu SMP, it is fully booked gitu seperti itu. Jadi sudah close, sudah masuk waiting list. Nah, kalau di SD di TK masih ada bangku-bangku kosong gitu. Jadi melalui kesempatan ini juga kalau misalnya ada yang mau join our family. Yes, join our family. Yes, we do welcome gitu. Yeah, I agree. So nih udah bahas mau join gitu. Nah, mau nanya dong, tesnya ujian masuk itu susah nggak, Sar? Tes sebenarnya kalau di SMP ada tes, ya kan ya? Iya. Tapi tesnya materinya dari kelas 6. Harusnya tidak susah. TK tidak ada tes tapi ada trial. Jadi mereka boleh masuk trial class gitu. Nah, kalau di SD, TK masuk SD ada tes. Tapi bukan tes tanda petik membaca, menulis dan lain-lain, bukan. Itu namanya tes kesiapan sekolah, atau kita sebutnya sebenarnya dengan bantuan kerjasama dengan psikolog. Jadi bukan kita yang tes, psikolog yang tes. Dan yang tesnya itu biasanya mereka melakukan yang namanya interview dengan anaknya. Jadi anak 1:1, satu psikolog, satu anak. Dan ya biasanya durasinya sekitar 1 jam atau 1,5 jam satu anak gitu, seperti itu. Nah, di situnya itu anak-anak nggak terasa tes karena dia ajak main, dia kasih alat, dia kasih peralatan gitu, seperti itu. Dia kata istilah psikolognya itu diperiksa gitu ya, seperti itu gitu. Dites secara langsung. Nah, hasilnya itu ada siap, belum siap, siap dengan catatan, dan belum siap. Dan tesnya itu sesuai dengan umurnya. Misalnya anaknya, makanya ditanyakan umurnya. Jadi di tesnya itu ada tanya orang tuanya,
ada tanya guru sebelumnya sekolahnya, ada tanya ke anaknya gitu. Jadi biar akurat gitu ya. Lalu berdasarkan umur, misalnya dia tanggal lahirnya makanya disebutkan. Misalnya anaknya 5 tahun 3 bulan, 5 tahun 6 bulan, itu beda-beda gitu seperti itu. Lalu hasil tesnya apapun itu bukan akhirnya masuk ke, misalnya dia siap, dia siap masuk ke sekolah pilihan bangsa, bukan. Atau dia belum siap, dia belum siap masuk sekolah pilihan bangsa, bukan itu. Jadi kalau dia siap atau siap dengan catatan, artinya dia siap masuk jenjang SD. Ya. Dimanapun sekolahnya gitu. Ya, harusnya orang tua tertolong dengan itu. Ketika dia belum siap, biasanya kita akan panggil orang tuanya, ketemu dengan psikolognya, dan menjelaskan dimana, ya. Iya, jelaskan mana yang nggak siapnya. Tapi bukan nggak siap masuk sekolah pilihan bangsa loh, nggak siap masuk ke jenjang SD. Ya. Harusnya psikolognya akan memberikan masukan. Nah, masukannya beda-beda. Ada yang masukannya dia harus stay lagi di kindergarten, atau dia harus bagaimana, tergantung dari situasi sang anak. Hasil, betul, sangat variasi soalnya gitu. Iya. So kayak ini tesnya ini tuh lebih ke lihat anaknya ready nggak belajar, Betul. ready nggak kan Ready kelas nggak 1, masuk SD, iya gitu, masuk seperti SD ya, Gitu. kan of course sedikit lebih serius daripada TK ya. Betul. Of course ini udah bahas-bahas masuk gitu-gitu. Di sekolah ini kurikulumnya apa sih? Kurikulumnya, oke, kita bahas kurikulumnya. Kalau kurikulum itu kita kan, kalau Cheryl sudah lihat bahwa sebelumnya itu kita ada kurikulum 2013. Sekarang ada kurikulum Merdeka Kumer gitu. Nah, ini blending. Sekarang ini posisinya blending. Nah, selain itu kita adopt apa yang menjadi uniknya sekolah ini gitu ya. Karena sekolah itu kan kayak orang jualan, Cheryl. Satu sekolah, misalnya sekolah pilar bangsa, apa yang mau dijual gitu ke orang tua gitu ya, sehingga orang tuanya mempercayakan kepada sekolah. Nah, uniqueness-nya itu yang kita kasih gitu. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan, ada akademik, ada karakter building, ada apa dan lain-lain, penilaian karakter, leadership dan lain-lain, itu etalasenya gitu, seperti itu. Lalu selain itu kita masuk ke dalam pembelajaran. Misalnya pembelajarannya itu kita mostly referring in English. Yeah. Jadi kalau di SD maupun SMP kalau ngomong bahasa Indonesia atau bahasa lain ada bisa ditangkap, minus points gitu-gitu minus ya. point dan lain-lain. Dan di sini ditangkap dan dihitung setiap bulan. Kalau yang tertangkap paling banyak kan itu di scan barcode, tertangkap paling banyak itu ada disiplinnya. Yang menangkap kan di sini, kalau di sini menangkapnya nangkap guru. Kalau menangkap guru paling banyak, dia dapat reward gitu seperti itu. Iya. Anak guru pun begitu, kalau ketangkap paling banyak, dia kena disiplin. Yang menangkap paling banyak dia dapat reward sama gitu, seperti itu. So jadi kita this benar-benar encourage the students to speak English well. Yes, the teachers also gitu, seperti itu. Jadi itu yang kita bangun salah satunya. Lalu ada Mandarin tentu. Ya, benar, ada Mandarin language ya. You can speak Mandarin now? Oke lah. Itian. Gitu ya, seperti itu gitu ya. Lalu selain itu kita ada kerja sama Cambridge gitu, seperti itu ya, lewat Mentari Group. Lalu bahkan ada tes yang namanya tes Cambridge Test itu yang dilakukan setiap tahun dan kita jadi senternya gitu, seperti itu. Dan hasil tes anak-anak itu walaupun mungkin orang tua lihatnya kok Inggrisnya kayak gimana atau apa, mungkin ada yang melihat seperti itu. Tapi hasil tesnya itu luar biasa loh anak-anak kita. Secara dinilai secara langsung itu hasilnya di atas rata-rata. Bahkan dia kalau sudah di level atas A1 itu, misalnya di level SD itu, SMP, ketika dia tes di A1 misalnya, dia bisa lompat 2 level, 1 level, itu hasilnya itu bisa dilakukan. Kalau di A misalnya, itu dia diakui sudah di atas 2 level di atas A1 misalnya. Dan itu di-achieve sama anak-anak kita gitu, seperti itu. Iya. Dan yang ikut tes itu bukan anak-anak yang kategori pintar banget gitu, seperti itu. Rata-rata saja. Tapi mereka hasilnya bagus-bagus gitu, seperti itu. Iya, menarik ya, Zar. Gitu. So, untuk tahun baru ini, this new academic year ya, are there any special promotional programs for the students? Oh, pasti ada. Tiap tahun kita adakan gitu. Bahkan before the kalau early bird, lalu sampai sekarang, sampai sudah mendekati nih tinggal 5 bulan lagi tahun ajaran baru, itu pun masih ada promosi.
Jadi kita sangat memikirkan bagaimana orang tua, bagaimana harus memikirkan istilahnya tuh orang tuanya mau bagaimana memasukkan anak-anaknya gitu ya. Ada program cicilan, ada potongan enrollment, ada free uniforms. Cicilannya diperpanjang dan lain-lain, dan itu tergantung dari unit masing-masing. Jadi jika orang tua ada yang mau masuk ke dalam masukkan anaknya ke sini, hubungi admin masing-masing gitu ya. Iya, ini berarti di TK ada for adminnya, TK dan SD ya. SD-nya, karena iya. SMP udah full. SMP sudah full. Jadi tahun depan Cheryl sudah kelas 9, kamu punya adik 50 anak. Wih, Iya. yang baru nih. 2 kelas gitu ya, gitu. Iya, karena full ya, udah full. Yes. Okay, so udah sih. I think that's all for today. Thank you very much for joining this podcast. Yeah, Gimana, Sir? It's my pleasure. Sangat enak ya ngobrol ya, kita ngobrol bersama-sama. Ini rasanya sudah setengah jam lebih ya gitu ya, seperti itu. Udah deh. Iya, kita nggak berasa ya, tapi it is really excited for me to explain more about my experience in here. Gitu, seperti itu. So before we end this podcast, guys, I would like to just say thank you to Saragus. Thank you very much for coming here and to join our podcast. So for you, who do you want us to invite in the next episode? Write in the comments. Don't forget to share and like this video, dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini so you guys won't miss our newest episodes. See you and goodbye. Bye. Yay!